Pada 10 September tahun 2025, Pulau Bali yang dikenal dengan keindahan alam dan pariwisatanya dikejutkan oleh bencana besar. Hujan deras berhari-hari memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah. Jalan-jalan utama terendam, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga terdampak. Dalam video ini, kita akan membahas fakta terbaru, penyebab, dampak, hingga upaya pemulihan banjir Bali. Menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga 11 September tahun 2025 tercatat 16 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Bali. Sementara itu, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Banjir meluas hingga ke 7 kabupaten dan kota, yaitu Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan Klungkung. Dari total itu, Denpasar menjadi wilayah terparah dengan 81 titik banjir, membuat sebagian besar aktivitas kota lumpuh total. Jumlah titik banjir di seluruh Bali diperkirakan lebih dari 120 lokasi. Tak hanya itu, 18 titik longsor juga dilaporkan, terutama di daerah Karangasem dan Gianyar yang memiliki kontur tanah perbukitan. Dampaknya, lebih dari 562 orang terpaksa mengungsi, sebagian besar di Jembrana dan Denpasar. Mereka tinggal sementara di balai desa, sekolah, dan tenda darurat dengan kondisi serba terbatas. Banjir juga menenggelamkan ratusan rumah, merusak fasilitas umum, dan mengganggu akses transportasi utama, termasuk jalan penghubung antar wilayah. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan banjir ini begitu parah? BMKG menjelaskan bahwa penyebab utama adalah curah hujan ekstrem. Kelembapan udara yang tinggi memicu terbentuknya awan konvektif besar, ditambah fenomena atmosfer global seperti gelombang Rossby ekuatorial yang memperkuat intensitas hujan di kawasan Indonesia, termasuk Bali. Namun, faktor cuaca hanyalah satu sisi cerita. Faktor lain datang dari infrastruktur dan tata ruang kota. Drainase di banyak wilayah Bali, khususnya Denpasar, tidak mampu menampung derasnya aliran air. Saluran yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi membuat air meluap ke jalan-jalan. Selain itu, alih fungsi lahan semakin memperburuk situasi. Daerah yang dulunya menjadi sawah atau ruang resapan air, kini berubah menjadi area pemukiman, pusat perbelanjaan, dan hotel. Hilangnya ruang terbuka hijau membuat air hujan tidak bisa terserap dengan baik ke dalam tanah. Inilah kombinasi yang mematikan, cuaca ekstrem, ditambah tata kelola lingkungan yang tidak ramah bencana. Banjir Bali meninggalkan dampak luas, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi sektor ekonomi. Ratusan rumah terendam, sebagian bahkan hancur terbawa arus banjir. Banyak warga kehilangan harta benda, dokumen penting, hingga mata pencaharian. Infrastruktur vital juga lumpuh. Jalan utama yang menghubungkan antar wilayah tergenang, jembatan rusak, dan akses menuju Bandara Internasional Ngurah Rai sempat terganggu. Hal ini menimbulkan kepanikan, terutama bagi wisatawan yang terjebak di Bali. Dari sisi ekonomi, bencana ini memukul sektor pariwisata tulang punggung perekonomian Bali. Banyak hotel dan restoran terpaksa menghentikan operasional sementara. Para pelaku UMKM juga ikut terdampak, dengan kios dan warung mereka rusak diterjang banjir. Tak kalah penting, dampak sosial dan psikologis juga sangat berat. Anak-anak harus tinggal di pengungsian dengan fasilitas terbatas, warga kehilangan pekerjaan, dan trauma akibat bencana membuat banyak orang masih hidup dalam ketakutan. Di tengah situasi darurat,
pemerintah dan masyarakat bergerak cepat. BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membantu warga terdampak. Sekolah, balai desa, hingga banjar dijadikan lokasi pengungsian sementara. Di sana, warga mendapat bantuan berupa makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Tim SAR bekerja keras menyisir wilayah terdampak, mencari korban hilang, serta membersihkan material longsor yang menutup jalan. Di balik angka statistik, ada kisah nyata yang menyentuh hati. Seorang ibu di Jembrana bercerita bagaimana air masuk ke rumahnya tengah malam. Dalam hitungan menit, rumahnya terendam, memaksa ia dan keluarganya menyelamatkan diri hanya dengan pakaian di badan. Di Denpasar, seorang pedagang kecil kehilangan seluruh dagangannya karena kiosnya hanyut terbawa arus. "Saya bingung harus mulai dari mana lagi," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Petugas SAR juga menghadapi tantangan luar biasa. Mereka harus berjuang di tengah arus deras dan longsor untuk menyelamatkan korban yang terjebak. Beberapa bahkan rela tak tidur berhari-hari demi memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa besar penderitaan warga, sekaligus betapa pentingnya solidaritas dan bantuan kita semua. Banjir Bali memberikan pelajaran berharga. Kita tidak bisa hanya mengandalkan langkah darurat setiap kali bencana datang. Pemerintah perlu memperbaiki tata ruang, membangun sistem drainase modern, dan melindungi kawasan resapan air. Ruang terbuka hijau harus ditambah, bukan malah berkurang. Masyarakat pun punya peran penting. Dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung program penghijauan, kita bisa ikut mengurangi risiko banjir. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Adaptasi adalah kunci. Kita harus siap menghadapi bencana dengan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan kesiapsiagaan komunitas. Bali mungkin terendam, namun semangat masyarakatnya tidak akan pernah padam. Dari bencana ini kita belajar arti kepedulian, solidaritas, dan pentingnya menjaga alam. Kita semua punya peran, mulai dari kebijakan besar di tingkat pemerintah, hingga tindakan kecil sehari-hari di lingkungan sekitar. Bali adalah jantung pariwisata Indonesia, namun banjir ini membuat banyak destinasi terpaksa ditutup sementara. Wisatawan asing terjebak di hotel, akses bandara sempat terganggu, dan reservasi wisata dibatalkan. Para pelaku pariwisata merugi, mulai dari hotel berbintang hingga pedagang kecil di pasar seni. Namun di sisi lain, bencana ini membuka mata dunia. Bali tidak hanya butuh promosi wisata, tapi juga sistem perlindungan lingkungan yang kuat. Pariwisata berkelanjutan harus menjadi bagian dari pemulihan, agar Bali tetap menjadi surga, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Jika kalian percaya bahwa kebaikan kecil bisa memberi dampak besar, mari sebarkan video ini, tinggalkan like, dan subscribe agar pesan penting ini menjangkau lebih banyak orang. Bali akan bangkit, dan bersama, kita semua bisa menjadi bagian dari kebangkitannya.